Banyak hal yang pengen aku ceritakan juga. Sisi-sisi yang orang nggak pernah bisa lihat dan nggak bisa pernah dengar. Jadi dulu terus ada. Makasih banget sih. Dang. Itu dia. Passionnya ada banget di matanya ya. Enggak. Kamu harus melanjutkan. Cian nih, kamu bohong ya Cian, aku GR banget Cian. Kamu mirip Cian, aku Ananda GR banget Cian. Di sini emang saya ratu komedi Indonesia dibilangnya. Jadi kayak emang saya mau gimana juga saya harus kasih gong gitu. Jadi gong gitu. Bahkan dulu ada kubu-kubuan kayak lo lebih suka Isyana atau Raisa. Ada begitunya kayak kan. Ada begitunya banget. Terus ya itu WhatsApp aku tuh nggak akan pernah lupain sih. Padahal kalian nggak kenal sama sekali. Nggak kenal sama sekali dan aku nggak tahu dia dapet nomor aku dari mana. Hai guys, welcome back to SOS. Ya, ada yang bingung gue harus ngapain di sini. Kaku. Selamat datang kembali di Story of Story ya. Bintang tamu hari ini sangat spesial. Iya, kita bisa lihat kayak manis di awal. Tadi kita sudah mulai kelihatan aslinya. Isyana Saraswati. Isyan, thank you banget. Sama-sama. Udah mampir ke SOS. Makasih banget. Ini santai kan? Santai banget, kita santai aja. Kan hari ini ngobrol kayaknya nontonin Isyana di beberapa interviewnya dia. Wow, banyak personality banyak personality ya. Sama kayak di beberapa video klip kamu juga banyak personality-nya betul. Nah hari ini kita lagi mau ngobrol sama personality-nya Isyana yang santuy, santai, chill, cerita-cerita. Tapi semoga bisa tetap menginspirasi ya, walaupun santai yang belibet. Gitu. Santai dan belibet, dua belibet ada di sini. Iya. Syan, tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol juga kan, kayak kamu tuh sekarang lagi baru banget ngeluarin single terbaru, Il Sogno. Dari tadi gue nanya guys, Il Sogno, Il Sogno, Il Sonohan gitu kayak, wow, agak sulit nih pronunciation-nya gimana tuh Syan, itu tentang apa? Jadi Il Sogno itu artinya dream, the dream, mimpi. Oh, oke. Jadi sebenarnya lagunya cerita tentang aku yang suka mimpi nggak kalau tidur? Iya. Dan merasa nggak sih sebenarnya di balik mimpi itu kayak ada sesuatu deh? Memang iya. Iya kan? Mimpi itu sebenarnya lecture coba. Iya. Jadi gimana Bu, mimpi itu? Enggak, jadi kan yang kayak aku pernah bahas juga kalau misalnya kalian nonton yang sama Ariel Tatum, kalau aku kan emang juga datang ke psikiaterapis juga kan, dan ke psikiaterapis aku itu lebih ngebahas nih dia tentang sebenarnya based on dari human design yang aku obrolin sama dia. Terus dia juga bisa ngebaca mimpi. Jadi dia tuh prefer untuk kayak kita kan kalau metode untuk healing tuh juga salah satunya untuk journaling ya kan. Salah satu journaling atau kalian gambar, mengekspresikan apa yang lagi dirasakan. Nah, aku termasuk orang yang beruntung, mungkin termasuk orang yang beruntung sering mimpi. Iya. Jadi sebenarnya nggak semua orang tuh sering mimpi. Jadi malah kalau misalkan sering mimpi, tandanya unconscious, kata si Kak Novi ini ya, unconscious kita tuh jalan banget sebenarnya. Jadi kelihatan dari si human design-nya, itu kayak kamu pernah tahu human design nggak? Iya. Jadi kayak aku human design-nya tuh di bagian atas aku tuh nyala gitu. Jadi kayak emang sensitif akan hal-hal yang seperti itu. Nah makanya aku jadi kayak sering mimpi dan dia tuh nyaranin untuk nulis mimpi aku tadi malam tuh apa. Nanti setiap hari nulis lah mimpinya apa. Misalkan aku konsultasi 2 minggu sekali. Nanti aku kasih tahu nih Kak, mimpi-mimpi apa sih yang kadang-kadang lo kebayang terus sampai beberapa hari. Kenapa gue mimpiin ini ya? Kayak gitu, suka kayak gitu. Terus aku discuss sama dia mimpinya apa. Nanti dia ngejabarin yang sebenarnya dia nggak ngejelasin apa-apa yang kayak arti mimpi kamu tandanya kamu akan ketemu sama jodoh kamu. Nggak gitu. Masuk banget. Nggak gitu. Tapi dia lebih yang kayak emosi apa sih yang lo rasain ketika lo mimpi itu. Lo pernah kepikiran sama di hari itu kayak lo lagi kepikiran apa sih? Kayak ada masalah apa di tahun waktu lo masa kecil lo sampai lo bisa mimpi kayak gini. Padahal kadang-kadang kita mimpi serandom itu kan. Kayak aku pernah mimpi, ini aku salah satu cerita yang aku nggak akan lupa ya. Mimpi aku mimpi temen aku, dia tuh cewek yang sangat-sangat memperdulikan penampilannya. Dia insecure banget sama penampilannya. Suatu hari di mimpi aku itu gigi dia ompong. Gigi dia ompong, cuma ada 1 gigi dan itu jelek banget. Di mimpi itu dia jelek banget. Dia jelek banget dan aku sampai shock banget. Dan aku tuh tipe orang yang suka banget ngeliatin gigi orang apa segala macam gitu. Mimpi aku tuh aku shock banget ngeliat dia, kok gigi lo kenapa ompong? Terus dia pede aja kayak bodo amat deh, gue udah capek lah, lucu kan gue gitu-gitu. Terus pas aku artiin sama si psikolog aku itu, kayak dia ternyata reflect back sama aku, Syan. Ternyata aku orangnya tuh insecurean banget.
kadang ada hal-hal yang aku tutupin. Dulu aku nutupin banget, even cuman ngomong ke orang kalau aku punya penyakit autoimun aja, aku nggak mau share dulu. Oke. Jadi kayak aku pengen orang tahu aku menjadi persona yang selalu bahagia, yang selalu kayak gue gitu, Positive positive vibes gitu. Tapi okay. sebenarnya gue nggak perlu takut untuk nunjukin sisi jelek gue juga ke orang, karena ketika kita rilisin itu secara ya jujur, maksudnya kayak gue tuh lagi kayak gini loh, gue tuh punya kekurangan loh, kekurangan gue ini, orang tuh pasti akan menerima gitu. Jadi orang tuh gimana kitanya. Nah itu di mimpi itu tuh bener-bener kayak pas dia nanya ke aku, Zi, kamu lihat teman kamu giginya ompong kayak gitu, kamu masih mau berteman sama dia nggak? Masih. Terus dia percaya diri nggak? Percaya diri. Oh yaudah, berarti tuh ngejawab si unconscious gue yang selama ini tuh nggak percaya diri untuk nunjukin diri gue kayak gimana. Dan aku bener-bener kayak oke, ternyata kayak gini ya, kalau kita bisa tahu apa mimpi-mimpi kita, yang ngejawab pertanyaan kita, sebenarnya ngejawab pertanyaan hari-hari kita. Karena kalau aku pribadi, kayak hubungan aku sama Tuhan, kadang-kadang Tuhan tuh ngasih tahu aku, misalkan nih aku ketemu kamu hari ini, Shan, kayak kamu tuh ngasih insight sesuatu sama aku yang mungkin ngejawab pertanyaan aku udah dari lama banget, tiba-tiba Tuhan ngirim kamu, ngasih aku, tim aku, siapapun orang yang tiap hari aku temuin tuh pasti ada maksudnya gitu, termasuk mimpi. Nah, anjing panjang juga ya penjelasan gue guys, sorry banget langsung nih. reflektif, aku langsung berpikir minta nomor. Iya kan, boleh nanti abis ini aku kasih nomornya ya. Balik lagi ke Sonyo tadi ngomongin tentang mimpi. Nah itu gimana tuh, sebenarnya kan karena aku pribadi tidak mendalami tentang ilmu mimpi, jadi aku benar-benar pure mau cerita doang. Biasanya kan di balik lagu-lagu yang lain kayak Unlock the Key itu apa kayak menyemangati, memotivasi supaya bangkit dari kegelapan. Tapi kalau di Sonyo ini pure pengen cerita apa yang ada di dalam pengalaman-pengalaman yang aku alami selama mimpi dan pertanyaan yang muncul. Udah cuman mau gitu doang. Dan aku ngerasa di dalam kita tuh kadang tidur cuman sebentar ya, singkat lah ya, 6-7 jam gitu, 5-6-7 jam, tapi kadang-kadang kita bisa banyak adegan di tempat yang berbeda, waktu yang berbeda. Menurut aku itu very interesting gitu. Jadi makanya akhirnya aku bikin lagu itu yang cukup singkat tapi dengan apa ya, perubahan-perubahan yang amat sangat drastis gitu. Tiba-tiba dari santai, tiba-tiba bisa scene yang amburadul, bisa yang bahagia, tiba-tiba yang kompleks kayak gitu. Jadi tiba-tiba terbang gitu. Iya. Jadi secara musik, secara visual juga digambarkan gitu bahwa ya itu yang aku rasain kalau mimpi, kayak dan ini, keren banget deh. Iya keren banget deh. Maksudnya apanya nih lagunya? Iya maksudnya berarti nyampe Shan, maksudnya kayak mimpi kan seabstrak itu ya. Iya. Kayak lo nggak bisa tahu lo malam ini mimpi apa gitu. Kayak benar-benar emang kadang-kadang kita udah tidur, bangun, pas tidur lagi kelanjut mimpinya. Iya, aku juga pernah kayak gitu. Iya kan, itu tuh sering kayak gitu. Iya. Terus kadang-kadang anjir. Kejadian pernah nggak? Pernah banget. Oh oke. Sama. Kadang-kadang aku suka yang kayak gue nggak suka lagi kejadian, kayak kenapa sih harus kejadian, suka yang kayak gitu, karena kayak ada hal yang nggak enak tapi kejadian tuh kayak ini apaan sih, kenapa sih kejadian kayak gitu. Tapi ya itu tadi mungkin emang ya itu apa ya, gue nganggapnya sebagai berkat juga kali ya, kayak kita suka dikasih clue sama Tuhan dari mimpi, tinggal kita mengimplementasikannya. Allah ngomong apa sih ya itulah guys. Maksudnya nganggapnya maunya diterapkannya seperti apa. Tapi bagusnya seorang penyanyi, tadi aku juga sempat ngobrol sama Anmes, kalau penyanyi itu bisa ngeluarin emosinya di karya. Yes, aku merasa beruntung dan bersyukur sih punya medium musik untuk ngeluarin itu, karena aku nggak bisa mengeluarkannya itu lagi di mana-mana. Kalau dilihat kayak misalkan aku cuman diwawancara atau misalkan ya ketemu di mana kayak gitu, itu paling kayak lucu banget ya, gila saya nggak belibet gitu. Tapi sebenarnya banyak hal yang pengen aku ceritakan juga, sisi-sisi yang orang nggak pernah bisa lihat dan nggak bisa pernah dengar kecuali lewat karya. Jadi aku ngerasa beruntung sih. Iya kan? Punya medium musik tuh. Benar-benar kayak penyanyi yang jujur adalah yang dia bisa benar-benar menjadikan tempat emosi yang dia rasakan semuanya di karya, di lagu, di musik. Kamu juga nge-produce musik sendiri juga. Terus sampai kayak visualnya juga kamu pikirin gimana caranya nyampe nih lagunya, liriknya ke visualnya gitu. Jadi satu hal yang kesatuan, dan itu kan banyak emosi banget yang kamu keluarin di situ ya, Shan ya berarti. Banyak sih. Itu tuh awal, maksudnya dari semua karya kamu gitu ya, yang kayak bener-bener complicated banget emosinya tuh di lagu apa sih? Aku bisa bilang di Unlock the Key ya. Unlock the Key. Unlock the Key. Ting. Aneh. Itu semesta. Mendukung kayak, ya kasih motor. Ya saya setuju. Ting, benar gitu. Jawaban kamu jujur. Tapi ya aku ngerasa
ngerasa di Unlock the Key karena lagu itu aku ciptain hasil dari apa yang aku alami selama pandemi. Karena kan pandemi itu sesuatu yang baru ya buat kita. Banget. Dan suatu cobaan yang bisa dibilang dahsyat untuk kita dan semua orang di dunia. Dan ternyata lahirnya Unlock the Key. Dan cuman itu satu-satunya lagu bisa aku ciptain tahun 2020. Cuma satu tuh, Shan. Iya, dan ya bisa didengar sendiri lah ya. Iya. Kurang mudah dicerna, tapi benar-benar. Tapi memang itu yang sedang aku rasakan dan ya aku nggak bisa bohong juga kan. Iya benar-benar. Dalam berkarya. Unlock the Key susah dicerna. Which is sama 2020 susah banget dicerna. Asik banget. Makasih banget sih. Down. Itu dia. Oke, Unlock the Key. Emang bener berarti tadinya 2020 emang susah banget dicerna dan itu selama kurang lebih setahun. Berarti momen dari Maret itu dong. Momen terberat pandemi. Aku nulisnya tuh setelah 3-4 bulan pandemi nih nggak salah. Karena awal-awal pandemi aku masih ditolong Animal Crossing. Jadi happy banget hidupnya. Iya lagi gue nonton di video. Banget. Iya. Tapi setelah udah tamat gitu ya, pulaunya udah jadi. Nah, ada satu kejadian artificial banget lagi pulaunya udah jadi. Udah aja langsung akhirnya kayaknya aku tidak bisa membohongi diri aku sendiri ya. Tapi untung sekali lagi aku masih bisa menulis lagu tuh bersyukur lah. Karena kalau enggak aku rasa gimana ya? Ya musik sih yang bikin aku bisa survive sampai hari ini lah. Sampai hari ini. Sebesar itulah peran musik tuh buat aku. Kan orang kayak kok bisa ya orang musik banget yang kayak tapi gimana ya buat aku pribadi memang musik tuh udah jadi bagian hidup aku, udah medium terapeutik buat aku. Ada kan orang yang terapinya mungkin masak aja bisa jadi terapi buat dia. Betul. Ariel gitu. Termasuk Ariel masak juga kan. Masak tuh dia bisa ngasih love language dia dengan masak. Betul. Jadi ketika dia cinta sama sesuatu dia masak. Gitu. Kalau kamu tuh dari musik. Menulis gitu kan. lagu sih. Menulis lagu. Itu dari kapan sih, Shan? Lo bisa menyadari kalau ini adalah momen atau enggak media terbaik untuk ngerilisin semua perasaan lo gitu. Aku sih bisa bilang setelah aku sadari lagi dari kecil. Jadi aku waktu kecil itu bisa dibilang kan dulu aku tinggal di Belgia sama keluarga. Dan aku tuh sempat nggak ngomong 1 tahun. Dan itu dari kecil. Jadi kalau aku seneng main piano kata ibu. Kalau aku lagi marah ke piano. Terus anak kecil tuh biasanya kalau dalam 1 jam 50 menitnya nonton TV, 10 menitnya ngelakuin hal lain, aku kebalik 50 menitnya di piano, 10 menitnya nonton kartun gitu. Jadi kebalik gitu loh. Jadi memang anaknya tuh musik banget. Iya. Dan udah nyiptain lagu-lagu instrumental dari kecil. Suka nge-record sendiri kayak gitu. Kecilnya tuh umur berapa sih, Shan? Kalau aku nulis yang mama bilang, yang ibu bapak bilang tuh umur 6-7 kali ya. 6-7 tuh udah mulai kalau mengeluarkan emosinya ke kayak, musik gitu. Ngarang aja ngarang, udah main aja gitu. Tapi kamu beruntung juga untuk maksudnya orang tua kamu notice itu dari awal gak sih? Atau kayak dia berjalannya waktu kegiring akhirnya ngelihat anaknya ke musik banget? Sepertinya notice-nya dari umur 6-7 itu deh. Maksudnya kan ibu aku juga guru musik kan, dan ngambil sekolah musik juga dulunya. Ya diperkenalkan musik pasti sama ibu dan bapak. Tapi pada akhirnya dia ngelihatnya sih aku ya itu langsung lari ke musik, terus pengen les musiknya tuh bukan karena ayo dek latihan, kamu harus ngikutin jalur ibu gitu biar dibeliin HP enggak. Tapi emang akunya kayak pengen les ini, pengen les apa kayak saksofon, biola, akunya yang kepengen gitu loh. Jadi ya udah ngeliat nih anak emang ke arah situ dan didukung. Iya, dan didukung dan kamu menemukan happiness kamu ketika les itu, belajar hal baru segala macam. Udah berapa alat musik kan yang kamu bisa tandanya dari kamu kecil belajar? Pertama kan elektron, yang 3 tingkat itu, terus akhirnya aku belajar piano, terus sempat belajar biola tapi berhenti, kayaknya bukan passion. Oh, akhirnya ada juga yang sesuatu yang emang kamu intuit banget kayak ke piano, which is piano misalkan sama elektron gitu ya. Gitu. Terus aku sempat belajar saksofon sama flute. Oke, itu buat juga nambah wawasan aja. Tapi nggak terlalu gitu banget, tapi kamu tapi bisa. Terus terus vokal klasik. Gitu. Gitar juga gitu-gitu. Malah gitar nggak bisa, susah banget main gitar. Iya, aku juga tahun lalu pandemi, sorry ya, semua orang kan belajar masak. Story of story aja. Semua orang belajar masak. Iya, aku masak. Iya kan, kamu masak kan, semua orang pada belajar masak kan. Ya endingnya juga masak. Tapi sebelum masak, gue mau sok indie dulu. Gue mau beda kayak yang lain gitu. Kayak Kak Vincent, gue pinjem gitar dong, gitar kecil gitu belajar. Ya belajar kunci G, kunci D, tiba-tiba gue lempar tuh gitar kayak gue nggak bakat guys, kayak gue nggak bisa Shan. Ketika gue udah bisa nyanyinya, terus gue mau nyanyi gue ngeluarin suara gitu guys. Jadi kayak
main gitar sambil nyanyi gitu. Nggak ada, nyanyi ya kemana tangan gue nggak geter, ngerti nggak? Jadi sinkron otak kanan otak kiri gue tuh. Dari situ gue sadar, Enzi emang kurang sinkron gitu. Kita cari aja yang Enzi kira-kira punya bakat gitu. Enzi jangan maksain diri lah gitu. Jadi nggak deh. Tapi bisa ngegenjreng si chord ya kan? Berarti tinggal jam terbang latihan. Sumpah kalau aku tuh memang kayak tangannya nggak bisa yang kebalik gitu loh. Iya. Shan nanti Shana lihat video record aku Oh, nge-record boleh. sendiri ya. Shana pasti akan merasa kayak sih ya kita masak aja yuk bareng gitu. Berarti emang kamu sampai ke tangan pun gue kayak lo bingung gitu ya, masa megangnya gitu-gitu ya, kamu bingung? Bukan kayak si tangannya tuh kayak emang bukan born to be a gitaris gitu loh. Oh iya benar. Kayak gimana ya, kayak kaku gitu. Aku tuh nggak bisa duduk sila. Coba bayangkan betapa kakunya otot-otot aku ini. Aisyah sekarang langsung gitu deh pusing. Oh iya kayak Nggak bisa duduk sila, terus kalau misalkan duduk di bawah terlalu lama kesemutan. Iya. Jadi emang ada kesalahan gitu. ada kesalahan di Tapi badan tetap bersyukur. kita. Bersyukur. Tetap kita embrace aja diri Embrace, kita, embrace. nggak apa-apa kita bisa. Fokus di kelebihan. Iya. Kan harus menginspirasi kan? Betul. Kita emang temanya sebenarnya. Pokoknya intinya semua manusia itu pasti punya Iya. kelemahan. Betul. Tapi kita harus fokus di kelebihan kita. Terima kasih sudah datang di Enzi Priawan. Pak, ngefans banget Pak. Pasti juga Pak, Pak undang saya Pak, biar saya nggak on amat gitu Pak. Tapi ketek juga basah sih ketemu Gita Wirjawan, tegang gila. Kayak ketemu idola terus diwawancara. Aduh. Ketek Ini aja langsung basah. basah nih. Nginget lagi momen Ketek. sama Pak Gita. Ketek basah, tangan basah, kaki basah. Kayaknya emang kita punya hormon berlebih di bagian keringat ya. Nervousan gitu loh. Enggak, Shan aman kok. Kan? Aman. Mau gini dulu apa kena angin asal? Lagi kok nih sedikit. Sebenarnya dari tadi kayak ngangkat dikit biar kering. Aku baru 2-3 kali mati ketek basah di video di kamu Pak Gita. Emang kamu ada lagi di tempat lain, Shan? Kering semuanya lain kering. Kering ya. Kering. Aduh. Ngakak gak gue lagi ngomongin serius banget nih. Tiba-tiba passion jadi ketek basah hanya sama Isyana. Shan, balik lagi deh. Kalau misalkan berarti kan lari ke musik tuh dari kecil. Terus kamu sadar banget kalau oke, gue kekurangan gue adalah gue nggak bisa mengutarakan sesuatu lewat verbal. Gue semua larinya ke musik. Dan alhamdulillah ya, maksudnya keluarga kamu mendukung itu dan kamu punya ibu yang berkecimpung di dunia musik juga. Bayangin kalau misalkan ibu kamu bukan musik, terus kayak mereka konvensional banget yang anak gue harus jadi ini. Misalkan kadang-kadang orang tua yang kayak mengizinkan anaknya udah lo berkarya aja di musik, lo berkarya aja jadi chef atau nggak hal-hal yang nggak biasa, itu kan jarang ya. Kadang-kadang orang tua zaman dulu tuh pengennya anaknya harus jadi dokter, anaknya insinyur kayak gitu-gitu. Bersyukur berarti hubungan kamu sama ibu kamu tuh sedekat apa sih, Shan, dari kecil? Sedekat kayak udah bukan kayak ibu. Nah iya, paham. Bisa jadi kayak emang jadi sahabat bisa juga. banget, udah sahabat, ibu apalagi udah. Tapi emang ada nggak yang kayak hal yang nggak bisa kamu omongin sama ibu, cuma bisa ke musik? Oh, musik. Maksudnya ada. kayak mama tuh nggak tahu sampai detik ini, dia yang tahu cuman ya karya kamu. Enggak sih, ada. enggak. Semuanya berarti dia tahu. Olang. Gak apa-apa. Olang terdekat aku tahu. Bener-bener. Lu olang. Olang nggak tahu kan lagunya tentang apa, karena tapi kalau orang terdekat sih tahu sih. Tahu. Berarti Sebenernya tuh lagunya tuh tentang apa gitu. Karena ya emang ya udah aku percaya banget lah, orang tua juga yang mau ngelambe kemana. Oh berarti emang Isyana tuh tipenya ya gue harus percaya, ada trust, ada kenyamanan. Kenyamanan yang udah dibangun sejak lama kayak orang tua dan suami, kakak itu bisa sih aku ceritain setelanjang-telanjangnya lah gitu. Kayak benar-benar ini loh, gue tuh kayak gini loh, dan mereka juga ngerti bahasa tubuh kamu, cara kamu ngomong, mereka udah nangkap itu, dan itu butuh proses waktu yang lama banget. Dan memahami karakter aku juga ya, yang bisa dibilang cukup unik lah gitu kalau untuk orang terdekat aku paham kali ya. Maksudnya ya orang kan beda-beda ya karakternya, maksudnya bersyukur banget kamu di lingkungan orang-orang yang mau mengerti itu gitu. Menerima. Itu tuh gimana sih, Shan? Maksudnya itu susah loh dapat keluarga yang benar-benar support. Kamu tuh kecilnya maksudnya kayak gimana sih dididik seperti apa gitu loh sama orang tua kamu bisa sampai mereka tuh juga se-open minded itu gitu. Dididiknya dalam aspek apa nih? Kalau dalam mengejar mimpi misalkan dari passionnya musik itu, orang tua aku selalu bilang kamu boleh jadi apa aja, yang penting kamu mengerjakan itu dengan passion dan kamu bahagia. Sesimpel itu sih sebenarnya. Jadi kita memang nggak pernah diatur ya, kamu harus ngambil ini, kamu harus mengikuti legasinya kakekmu atau siapa gitu, nggak ada sih. Yang penting kita ngelakuin apa yang kita cintai, karena itu paling penting rasanya. Kalau kita
melakukan sesuatu yang bukan passion kita atau bukan sesuatu dengan cinta tuh capek nggak sih? Bener. Capek banget pakai topeng. Pernah nggak sih Shan kepikiran untuk eksplor di bidang lain selain musik? Ada sih, aku kepikiran untuk mengeksplor diri di dunia seni peran. Karena kan sebenarnya belajarnya juga opera kan. Dan Iya, opera itu kan juga main kayak istilahnya teater lah gitu ya, cuman dengan jenis suara seriosa gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya main film tuh pengen juga. Dan udah sempat ada dapat tawarannya atau kamu Pernah milih sih. mau karakter yang seperti apa? Milih. Tapi Berarti pernah dapat tawaran tuh yang kemarin yang boleh sebutkan? Nggak apa-apa, boleh aja. Yang di Mili Mamet. Oh iya, kan Mili Mamet main ya? Tuh aku ngerasa pas ditawarin sama Ernest tuh ini kayaknya menarik banget deh Iya. karakternya gitu. Ya udah aku mau. Itu kayak karakter kamu juga ya di situ ya. Salah satu jiwa kamu juga Salah di situ. satu personality. Personality ada di Mili Mamet. Dan akhirnya pas lagi syuting itu jadi tertarik kayak seru ya untuk main film atau main teater gitu kayak seru. Kalau juga. teater udah sering sebenarnya, maksudnya main opera gitu kan. Cuman film kayaknya seru deh gitu. Tapi belum menemukan genre yang tepat aja lagi selain nanti Mili Mamet. Kayak aku pengen juga mencoba yang non komedi sih. Oke. Shan, kalau misalkan dilihat dari si Ilsonya tadi, terus yang Unlock the Key juga, itu kan visual video klipnya gokil ya. Keren, Thank you. gitu gokil banget sih. Maksud gue bagus banget, dan itu pasti kan kamu juga involve untuk ngasih direct ke animatornya juga untuk bikin seperti itu. Kamu gak kepikiran pengen jadi director ya? Ngedirect sesuatu gitu? Aku sih pada akhirnya, karena kan sekarang aku bikin label sendiri. Yang pada akhirnya pastinya pengen langsung jadi pengen terjun juga jadi orang di belakang layar ya, pengen nge-produce talent bagus baru, deh, pengen direct gitu sih. Iya, maksudnya karenanya maksud gue kayak gak semua orang loh bisa punya dapat kemampuan untuk memvisualisasikan apa yang ada di pikirannya dia. Dan menurut gue selain di musik, hasil karya lo yang Lexicon ini, terus Unlock the Key sama ini juga maksudnya kayak lo berhasil sih ngasih, maksudnya nggak bisa dipuji di depan muka. Iya gitu, kan ini emang lagi makasih lo sih. Terus gue juga jadi malu salting sendiri karena kayak, oh iya gue lagi muji nih guys gitu. Jujur lagi, anjir, ketiga lagi gue gitu. Tapi makasih loh. Tapi maksudnya emang beneran, siapa tahu kamu memang bener ya ada bakat di sana juga. Tapi bagus juga berarti kamu mau nge-produce musik untuk orang juga. Sampai saat ini belum. Maksudnya karena aku selalu pengennya menghasilkan musisi-musisi yang betul-betul menjadi dirinya sendiri, apapun genrenya gitu ya. Berarti kamu pernah di posisi nggak jadi diri kamu sendiri ya di lagu-lagu awal kamu? Apa enggak juga? Enggak sih sebenarnya, karena itu lagi aku tuh berevolusi dengan musik aku. Jadi memang album 1 aku namain Explore karena aku memang lagi dari label aku yang sebelumnya, yuk gabung sama kita, dan kita tahu kamu kok singer songwriter, yuk kita collab, bawa kamu ke Sweden buat bikin lagu sama bule-bule di sana gitu ya, arranger dan komposer yang hebat. Ya aku mau aja karena aku memang lagi pengen explore. Terus ya udah aku akhirnya bikin album lah Explore dengan genre itu. Terus ya udah album kedua namanya Paradox karena memang di situ momennya udah mulai paradoksikal lah ya. Udah mulai kayak gue di mana? Iya ini. Aku mau apa? Di kemana? Umur yang so asik galau banget hidup gue. Gak apa-apa, kita semua pasti melalui fase itu. Iya pasti dan aku mengakui itu, dan ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa Dan banget. sampai akhirnya aku bikin Lexicon, ya udah ada proses pendewasaan lah. Sampai akhirnya ya sekarang deh Ilsonyo Unlock the Key dengan genre yang sedang aku pengen explore juga. Oke, ini masuk ke album keempat. Sebenarnya mungkin kalau orang-orang yang mungkin nggak terlalu awam di dunia musik gitu ya, album keempat ini tuh lebih ke apa sih genrenya, kayak apa yang ngebedain sama yang Lexicon? Maksudnya ngebedain sama album ketiga tuh apa? Kayaknya kalau Lexicon itu secara genre ya, Lexicon kayaknya ada lebih manis-manisnya lah, lebih manis, terus lebih classical, ada progressive rocknya sedikit. Nah tapi kalau untuk Unlock the Key, untuk Ilsonyo ini kayak udah mulai masuk progressive rock, progressive metal, symphonic metal, kayak udah lebih ke makin dark ya Bu. Iya bener, makanya gue lagi mendengarkan dan mencermati. Memang lagi ke situ aja sih arahnya, karena aku memang kalau bikin lagu tuh spontan. Jadi aku telat. Terima kasih guys. Makasih banget memang begitu aja, memang tergantung fase hidupnya. Jadi orang suka bilang dan suka nanya, "Weh, berarti ini lu lagi jadi diri lu sendiri dong. Abis ini lu bakal gini terus dong." Enggak, aku nggak bisa menjanjikan. Sih. Kalau tiba-tiba nanti 2 tahun lagi aku
fase hidupnya lagi happy banget, lagunya kayak duh, dear kan kita nggak pernah tahu ya, we'll never know lah gitu. Tapi maksud aku emang fase hidup tuh beda-beda gitu loh. Iya. Kayak kadang-kadang ya emang tiba-tiba nanti kita kalau masuk ke fase kamu kan udah nikah, tiba-tiba kamu jadi ibu, terus ngalamin lagi experience strings doang yang manis banget, anakku yang gitu. Iya kan bisa aja gitu. Maksudnya kayak emang sekarang apalagi ke triggernya dengan pandemi tahun lalu yang emang semua masalah kita harus hadepin depan mata dan keluarlah si Unlock the Key itu gitu, dan keluarlah sampai selagu Insomnia ini yang kayak, dan banyak juga maksudnya di luar dari kamu suka mimpi juga banyak banget mimpi-mimpi orang yang akhirnya nggak jadi kejadian gara-gara tahun pandemi apa segala macam yang kayak cuman jadi angan-angan. Wah, congrats ya Shan, semoga lancar albumnya. Amin. Terus kalau misalkan kita balik ke belakang masalah musik klasik, itu kan hal yang kamu cintain banget dari kamu kecil, dari 6 tahun, dari 7 tahun ya berarti ya. Terus itu tuh berarti kamu belajar seriosa, itu dari umur berapa? Les kursus ya? Opera gitu. Kursus klasiknya tuh nyanyi ya ini ya? Iya, nyanyi. Lupa, dari SD sih. SD, berarti pertama main musiknya dulu ya? Iya, instrumen dulu. Kan aku nggak pernah kebayang mau masuk majoring opera sebenarnya, ada ceritanya. Oh, gimana tuh gimana? Tadinya tuh sebenarnya aku nggak mau ngambil, nggak pernah terfikirkan akan ngambil majoring in vocal. Oke. Jadi aku memang pengennya tuh jadi pianis, maestro aja lah, pencipta lagu gitu ya. Yang dilihat tuh punggungnya lah, kan orang kalau ngondak punggungnya, piano juga. Nah akhirnya karena aku pengen banget cepet kuliah musik, pas aku kelas 2 SMA tuh di Nanyang Academy of Fine Arts tuh ada yang namanya fast track. Jadi kalau kamu punya sertifikasi tertentu kamu boleh langsung audisi tanpa harus lulus SMA, karena biasanya harus tetap punya ijazah SMA gitu loh, baru bisa kuliah kan. Nah di sini tuh bisa ada namanya fast track, kebetulan ada tahun itu. Akselerasi lah zaman dimana kalau di zaman di sini Indonesia nih. Bener, akhirnya aku ikutan, terus 2 minggu sebelum aku audisi, aku kecelakaan. Jadi tangan aku digips. Oke, sorry. Kita nggak pernah tahu kan. Ya udah akhirnya pas aku audisi, tangan emang belum sembuh total lah ya, tapi udah bisa main. Ternyata alhamdulillahnya keterima sih. Cuman waktu itu yang aku kejar adalah scholarship, karena kayak di Singapura mahal banget. Apalagi living cost-nya juga kayak nguli di mana dulu nih biar bisa kan. Ya udah akhirnya aku iseng, boleh nggak sih kalau re-audition, karena aku juga punya sertifikasi itu di vokal. Ya udah akhirnya mereka bilang, oh boleh kalau mau re-audition. Ini aku coba, ternyata masuk di vokal dan dapat scholarship. Dan aku juga ngerasa, aku baru paham gitu, oh ternyata pengalaman yang aku dapatkan zaman dulu itu membawa ke titik aku hari ini. Kalau aku pada akhirnya tetap ngambil piano, ya udah. Kayak ya udah. Nggak jalannya jadi nggak akan kesini sih. Nggak akan menginspirasi banyak orang juga dari karya kamu, nggak bisa ngerilisin banyak hal juga. Nggak akan dikenal orang sebanyak ini juga sih menurut aku. Iya. Jadi ya, semua tuh ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Ngomongin masalah dikenal sama orang sebanyak ini juga. Kamu merasa nyaman gak sih, Shan? Pernah gak sih ngerasa kayak gue nggak suka lagi sebenarnya orang kenal gue gitu? Ada gak sih momen kayak gitu? Aku sih lebih ke kalau dikenal sih, maksudnya karena karya yang dikenal sih seneng-seneng aja ya. Cuman aku sih sampai detik ini, aku pernah cerita aku 5 tahun nggak pernah baca komen. Karena aku pernah punya which is hentakan. Good, kamu bisa mengkontrol diri kamu untuk nggak baca, itu bagus sih. Ih, bagus ya. Itu bagus sumpah, berarti tandanya lu tuh apa ya, kayak kamu tuh tahu apa yang kamu mau dan apa yang kamu butuhkan. Dan nggak mau terganggu sama orang lain. Aku juga akhirnya nggak mau berkarya karena cuman omongan orang, sugesti orang. Benar, karena harus memenuhi ekspektasi orang. Jangan sampailah kita jadi pelaku seni atau seniman yang berkarya karena harus menuhin ekspektasi orang lain. Jangan, be yourself gitu ya. Keep being you. Album 1 album 1 Keep Being You. Itu balik lagi ke Keep Being You. Tapi emang iya sih. Iya benar-benar. Itu prinsip yang aku pegang gitu, dan aku juga mengenal diri aku bahwa stresor aku ternyata terbesar dari internet nih. Jadi cara aku menyelamatkan diri aku adalah dengan nggak baca komentar dan tetap jalan terus. Karena ini mimpi yang udah aku mimpikan gitu dari kecil, jangan sampai itu terbunuh hanya karena omongan orang atau orang-orang eksternal yang nggak mengenal aku sepenuhnya gitu. Tapi karena omongan-omongan warganet, netizen terus kayak jadi hilang mimpi dan passionnya, kan sayang banget. Jangan sampai lah. Jangan sampai ya guys, maksudnya kita dapat cobaannya, plus minusnya adalah kalau misalkan kita yang sebagai public figure ini kayak iya, kita kadang-kadang suka down dari omongan netizen. Orang tuh berhak ngomong apa aja di sosial media, tapi kita juga berhak untuk menentukan kita mau membaca atau enggak, mau merespon itu atau enggak. Tapi kalau mungkin kalian yang bukan public figure juga kayak
pernah dapat omongan-omongan sinis dari keluarga, bahkan dari orang tua atau orang terdekat. Ya kalian harus tahu diri kalian seperti apa sih dan maunya apa, sesimpel itu dulu deh ngelakuin sesuatu yang bikin kalian happy sehari-harinya gitu. Shan, ada terakhir sih kayak aku tuh penasaran juga. Tadi kan kita udah ceritain kayak semuanya tuh kayak berjalannya mulus dan indah ibaratnya. Maksudnya kayak kita ngeliat Isyana lahir di keluarga yang support kamu banget. Kayak kamu juga punya kakak yang deket banget sama kamu. Kamu punya pasangan yang pacaran berapa lama Shan? 8 tahun? 12 tahun bahkan, tuh lebih dari 8. Terus habis itu tiba-tiba mulai kesemutan. Ntar ganti dulu. Terus aduh. Dibulat. Kita bisa ulang yuk gerakan yang tadi. Ganti dulu. Terus terus ada aduh tadi jelek banget. Ada kayak tas gitu, ada tas gitu. Kelihatan banget kan stiff banget kayak kaku. Iya, maksudnya kayak kamu kan kayak pacaran sampai 12 tahun terus endingnya sama dia juga. Pasti ada ups and down sih guys, tapi 12 tahun. Ada pasti ada muak-muaknya juga ada. Jadi kan bagus lah bisa sampai tahap sampai kayak kalian nikah. Terus kita ngeliatnya kan dari tadi kayak ya tadi apa ya, segala sesuatu yang kamu alamin gitu. Kamu bisa overcome itu dengan alhamdulillah cepat gitu. Maksudnya pernah melalui proses itu juga. Tapi kalau dibilang cepet sih enggak juga sih ya. Tapi sebenarnya aku bersyukurnya adalah punya support system yang kuat baik ya dan kuat gitu. Itu penting banget sih menurut aku di saat kita dikelilingi sama inner circle yang amat sangat baik gitu ya. Terus bisa mengenal diri kita, bisa support kita dan menerima kita apa adanya, itu membantu kita juga untuk terus survive sih. Terus survive. Penting lah itu. Kalau momen gagalnya Isyana tuh kapan nggak lo? Maksudnya pernah nggak ngerasa banyak kayak lah. Salah satu yang kayak nggak akan terlupakan deh, yang sampai kayak oke, gue pernah gagal karena ini, terus itu bangkitnya juga susah, tapi sekarang sih gue bisa ngelewatin itu gitu. Salah satunya sih banyak sebenarnya yang sebenarnya yang tangan di gips itu aku juga sebenarnya ngiranya itu kiamat kecil kan, karena kayak aduh mimpi aku nih dari kecil gitu kan. Pas hari kenapa mesti jatuh, mesti kecelakaan gitu kan. Tapi taunya ada hikmahnya deh. Itu yang jadi aku percaya kegagalan itu selalu ada hikmah dan ada pembelajaran yang bisa kita ambil. Tapi ya udah, don't look back gitu, keep moving forward. Itu paling yang aku selalu inget ya. Kegagalan apa lagi ya? Momen yang gak akan lupain tuh yang si momen yang audisi itu ya Shan. Karena ternyata membawa berkah juga. Jadi pada akhirnya kayak ngebuka pintu kamu banyak hal juga gitu ya. Terus berarti selain itu ada lagi gak Shan yang kayak misalkan di luar dari dunia musik deh gitu? Oh iya, paling ada satu lagi sih. Di awal-awal karir kali ya. Kan di awal-awal karir tuh kayak itu lagi aku udah mimpi jadi musisi dari lama, tapi pas lahir tuh dicemooh, dibully kayak wah copycat artis ini nih. Dulu kan aku dikiranya copycat Yaya lah, apa segala macem. Padahal aku juga kaget banget gitu loh, secara musik sebenarnya beda banget. Kan Keep Being You kan single pertama beda banget sama lagu-lagunya Yaya kan. Ya di situ juga aku sempet terkejut kayak loh kok gini amat ya gitu kan. Terus tapi aku juga untungnya Yaya tuh baik banget, dia tuh nge-WhatsApp aku duluan. Oh ya? Iya, dia waktu aku rilis terus udah gitu dapet serangan, ya fans aku nyerang dia, fans dia nyerang aku. Maksudnya tuh dulu, bahkan dulu ada kubu-kubuan kayak lo lebih suka Isyana atau Raisa? Ada begitunya kayak kan. Ada begitunya banget. Tapi untungnya aku tetap teguh, terus ya itu WhatsApp aku tuh nggak akan pernah lupain sih. Jadi dia bilang, halo. Kalian nggak kenal sama sekali? Nggak kenal sama sekali, dan aku nggak tahu dia dapet nomor aku dari mana. Love you Yaya. Jadi kayak dia sampai WhatsApp, halo Isyana, ini Raisa. Dia memperkenalkan diri, dia nyemangatin aku. Wow. Itu nggak akan pernah aku lupakan. Ya intinya adalah kita berdua nggak kenapa-napa. Iya. Dan aku baru terjun banget ke dunia entertainment kan. Jadi kaget juga nggak sih sama dia yang takutnya kayak aku kayak kaget terus mundur give up gitu kan. Tapi ya udah akhirnya karena support, women empowerment, akhirnya aku bisa bertahan dan ya juga akhirnya malah jadi banyak kolaborasi juga sama Yaya bareng, karya bareng gitu loh. Emang omongan orang, tapi nggak apa-apa sih, maksudnya ada hikmahnya juga ya Shan, maksudnya pada saat itu ditempa di awal, jadi kayak mental gue lumayan baja nih gitu ibaratnya. Lumayan baja. Shan, gini nih. Ini bridgingnya mulai patah ya? Patah banget! Ngomongin kayak masalah tadi kayak perempuan mensupport perempuan gitu, momen ya.
nggak patah. Iya Shan, jadi kan tadi Raisa kan WhatsApp Isyana ya, kayak Shan semangat gitu. Gini Shan. Jadi kan aku suka di-push sama tim aku ya, di Tonight Gak usah nangis Show. dong. Nggak apa-apa. Disuruh nyanyi lagu Melayu, lagu dangdut, lagu rock. Bahkan yang terakhir Seriosa gue disuruh diuji sama Isyana, kalian bisa nonton ya. Itu lo tau nggak? Hari dimana gue disuruh nyanyi di depan lo, kayak lo disuruh nyanyi Seriosa, terus gue disuruh nyanyi Seriosa. Itu gue di belakang panggung, di backstage yang di tempat ruangan host, gemeterannya seadanya. Ah masih? Demi Allah, karena gini, maksudnya gini loh, kan gue tuh biasa kayak gitu kan pede nyanyi sendiri karena main kan. Ya Allah, Shan biasanya kan kayak Ponci, misalkan gitu. Nah ini ketemu sama yang emang dari kecil belajar opera gitu loh, kayak emang dari kecil mendalami itu. Jadi Shan, aku tuh pengen dikit lah dikasih basic belajar. Itu si kameramennya udah Kasih sampai emang. Gue udah sering banget ketawain emang udah kayak gini-gini. At least ya Shan, kita kan kagak mampu nih ya, kayak belajar dari dulu dari kecil udah nggak ada waktunya nih. Kita udah didesak banget nih untuk kawin gitu kan. Udah nggak bisa nih kita belajar Seriosa. Kita boleh nggak sih Shan kayak ajarin sedikit-sedikit aja tips and tricks untuk nyanyi Seriosa. Oke. Sebenarnya Deg-degan. ini kita bawa Ketek santai. basah. Gantian guys, ketek udah basah. Mana angin. Sebenarnya postur tubuh itu penting banget pada saat kita bernyanyi, apalagi kita nyanyi klasik. Cuman karena ini kita Baru lagi tahu santai. karena aku bungkuk banget. Postur tubuh iya, Gua terus langsung juga gini. emang lebih enak juga kalau belajar sebenarnya berdiri, tapi nggak apa kita duduk ya. Iya, nggak Kan apa-apa. ini di bawah santai aja. Iya. Jadi intinya adalah kita coba bernyanyi, kita warm up ya. Warm up kesukaan aku itu adalah nah, cobain sih. Gitu. Nah, lebih gini aja, pada saat kita nyanyi kita kan harus open space di dalam Iya, sini. Kamu kayak bayangkan kamu lagi ngangop, tau ngangop kan? Yawning tau sih? Ngangop. Nguap. Gue mikir ngangop. Tahu kan ngangop? Enggak lagi gitu. Nguap. Yawning ya. Tapi iya. jadi posisi di dalamnya tuh kebuka. Nah, kayak gini deh. Udah, coba kamu. Oh. Sekarang coba. Ya ampun, ini udah bener basicnya. Oh iya. Sadar nggak kalau kamu membuka open your space, Oh, oke, kamu aku suaranya akan lebih kencang dan projected. Jadi kalau kamu sama beda kan? Oh, oke. Iya. Itu benar. Tuh, kan beda, itu beda. Itu enggak ini Lebih. ya. Dan dikeluarin airflow-nya. Napasnya habis. Gimana cara napasnya biar panjang? Kan aku nggak tahu. Dari diaphragm, dari sini. Oh, Jadi jangan gini. Abis sih. Tapi harus dari tubuhmu yang harusnya berdiri ini. oke. Coba. Nah, ini tapi lidahnya jangan ke dalam. Berarti Tapi harus di sini gimana? nempel. Nih. Biar dia keluar. Rasain deh, kamu kan lidahnya masih kayak mau ke belakang gitu iya, Shan. harus di depanin. Ini kamu suaranya masih agak gini. Iya. Beda nggak? Oh, beda. Iya kan? Oh, oke. Jadi tempelin aja ke sini dulu. Ya kan? Itu ke basic belakang Masih ya? ke belakang. Susah banget coy. Gue selama ini gue ke belakang ya? Aiweo. A, I, U, E. Nah kan naik ke belakang itu kenapa ya? Refleks ya? Refleks aja. Habitnya. Jadinya suaranya tuh ketelan ke dalam. Malah orang kan kita pengen harus ngeluarin. project the voice kan. Oh, Bukan. gue pengen aja lidah gue ya? Gak bisa. Guru aku dulu ngajarinnya kalau memang susah banget suruh keluarin lidahnya pas nyanyi gitu dulu. Itu salah satu cara latihannya biar terbiasa aja. Tapi masih Mundur perlahan. iya mikir mundur sama kayak ngebuletin si oningnya itu masih itu warming up-nya kayak gitu tuh. Ya, itu satu harus itu latihan sama terus. paling ini juga bisa gitu
juga bisa. Oh, Supaya oke. suaranya even dulu. Jadi kalau nyanyi klasik itu jangan harus warm up dulu karena bahaya banget. Kalau kamu pakai teknik yang salah suaramu hilang. Iya, aku pernah kayak gitu di Tonight Show karena Tonight Show jadi Tonight Show. Jawa. Hati-hati sih kalau nyanyi klasik emang Iya. berbahaya kalau misalkan kita nggak warm up dengan betul dan benar gitu, baik dan benar lah. Oke. Dan memilih repertuar yang benar juga gitu. Aku soalnya lumayan tertarik guys sama Seriosa beneran deh. Kayak gue seneng Tapi tadi banget kamu nonton opera. projectionnya ada loh, fokus pointnya juga ada. Itu orang nggak kamu pusing kepala nggak ini? Enggak. Enggak. Oh, berarti memang ada bakat. Karena aku pertama kali les nyanyi klasik waktu kecil. Kayak diginin sama yang bisa tuh. Enggak, tapi bener suaranya kenceng. Oh iya. Kenceng dan fokus pointnya tuh ada gitu. Apa bisa bisa ya? dilatih sih, bisa banget. Kita tahun depan duet bareng sama Isyana Sonya Pacu. Bisa. Iya, Yang penting oke, harus oke. gigih berlatih sama jangan over practice, overuse, itu jangan deh gitu. Kalau kamu tau lah kalau suara kamu ngerasa ini udah capek, berhenti, jangan diforsir. Iya tuh pernah kayak gitu, Bahaya, jadinya bahaya. sakit banget tenggorokannya. Dan Capek suaranya kan, si hilang, vocal capek. cord-nya capek, jadi pasti dia akan serak dan hilang. Oke, sama satu lagi pertanyaan, kenapa harus latihan warming up itu I? Kenapa kayak? Enggak, itu salah satunya. Oh, Aku sih paling pikir suka vowel I, tapi biasanya ada I, E, A, O, U. Itu juga bisa dipakai, jadi A, I, E, O, U-nya semuanya kamu warming upin. dapetin gitu. Terus kalau guru vokal yang buat Seriosa itu khusus kah? Iya. Oh beda sama guru vokal yang biasa Aku gitu nggak ya? aku nggak les pop vokal sih. Aku dari Iya, dulu iya. emang lesnya klasik. Dan emang klasik vokal, maksudnya guru les klasik vokal itu emang ya udah klasik aja gitu, belajar tekniknya apa segala macam. Lagu-lagunya juga memang Lagu-lagunya. yang klasik banget gitu. Gila, gue kayak keren banget deh. Selain dulu gue pernah belajar tenaga dalam dan gue gagal, gue kayaknya mau belajar les vokal klasik. Bisa banget, bisa. Kasih Jan. Langsung semangat kayak, oke aku yakin gitu bisa gitu. Bisa. Terus kita bareng. Cobain ini sonyo ya. Iya, coba Sonya. Wah, gak, Pak. Passionnya ada banget di matanya ya. Enggak. Kamu harus melanjutkan. Syan nih, kamu bohong ya Syan. Passionnya. Syan aku gair banget Syan. Kamu mirip Syan aku Anane gair Trepko. banget Syan. Ada penyanyi opera yang aku suka banget namanya Anane Trepko. Kamu mirip sama Masa? Anane Trepko. Iya. Jangan-jangan Cantik-cantiknya tuh mirip banget. Ntar aku tunjukin ya. itu Namanya Anane Trepko guys. jangan-jangan jiwa aku yang lain di negeri ini, di dunia ini. Mungkin. Iya. Bisa Syan. Bisa. Gue tapi beneran jadi yakin, ini kamu beneran kan Syan? Beneran, aku mah nggak palsu orangnya. Nggak bisa lagi. Ya udah, Ih, aku akan shit. belajar. Karena gue maksudnya, aku tuh tipe orang yang suka kayak pengen explore gitu loh, segala sesuatu yang aku suka. Masalahnya, gue suka banget emang ketika gue bisa abis nyanyi lagu seriusaan di bercandaan itu, ya perpanci-pancian itu yang kita dikerjain sama ini, gue selalu happy. Nah Isyana, biasanya di SOS ini ada kartu kejujuran. Apa tuh? Jadi kita akan main games, jadi sebenarnya ada 3 pertanyaan. Kalau misalkan kita ngambil dari kartu-kartu itu, nanti aku akan jelaskan. Ada pertanyaan, ada hukuman. Nah, kita sekarang persiapkan dulu untuk kartu kejujuran. Oke, teman-teman semuanya, Isyana. Jadi Isyana ini tuh ada kartu kejujuran. Jadi kartu ini sebenarnya ya kartu biasa. Oke. Nanti akan dikocok gitu. Ini akan dikocok gitu. Habis itu nanti contoh ya, kamu pilih nih salah satu kartu dari sini. Coba ya. Pilih satu, aku 7. pilih. Kamu 7, aku dapat queen. Tandanya kan nilai kamu lebih kecil. Nanti kamu akan ngambil pertanyaan atau hukuman yang ada di fishbowl ini. Oh, oke. Gitu. Hukumannya ada 3 jenis nih. Ada si topi air ini. Jadi udah diisi air. Ini tuh kayak, berat banget. Bener-bener berat banget. Nanti kalau dapat ini kayak kalau kita tarik, jadi bisa basah keluar gitu di dalamnya. Jadi kayak bisa biur, basah, cantik gitu. Yang ini tembakan biasa kayak kan biasa Berat ketek basah banget. di dalam kan. Iya, Nah, kita iya. bisa tembakin langsung Iya, gitu. iya. Sat-sat gitu. Ini asli loh guys, benar ada airnya. Iya, benar. Dan ini yang telur nih. Telur ini ada yang matang, ada yang enggak. Oh no. Kalau misalkan kayak hoki dapatnya yang matang, kalau nggak hoki ya pecah. Oke. Gitu. Kamu nggak apa-apa nggak? Tapi Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gue suka nih. Kita lawan rasa takut ini. Kita balik lagi ke mental ya. Apel ya. So serius semua nih, so dibikin serius, so dibikin inspirasi. Yuk kita kocok ya. Yang pertama. Biasanya sih gue kalah mulu nih. Coba.
Oke. 3 lagi. Iya. 5. Aduh. Yang 3. Oke, ambil. Tapi ini belum tentu hukuman kan? Enggak, ada pertanyaan juga. Nanti kalau pertanyaan kita jawab bareng-bareng. Oke. Apa yang bikin bangga sama diri sendiri? Bangga? Hah? Apa? Aku bisa melakukan apa yang aku cintai, itu musik. Asik. Biasa banget, standar. Bangganya kamu bisa membuat karya yang jujur, contohnya. Iya. Ya kan? Iya. Salah satunya itu. Ya, dan bisa menghasilkan dari apa yang aku suka. Jujur aja lah ya. Ya jujur. Deh, dapat duit dari situ. Iya. Alhamdulillah. Senang lagi kan. Oke, kalau aku bangga sama diri aku. Aku mikir apa ya? Aku mudah beradaptasi orangnya. Setuju. Aku anaknya bisa menempatkan diri. Tapi bener loh, Ani. Ini kan aku sama kamu baru Shan, kamu tuh bukan belibet tau, tapi ketuker ya. Apa sih? Iya emang. kolap apa kita kolap? Tapi aku setuju sih, emang kamu adaptif. Iya ya. Gampang banget Kayak, beradaptasi. iya itu. Ini kan makanya. pertama kali kita ngobrol ngobrol berdua. Bener, asli. Kayak udah dari SD kan temenannya kayak. Iya. keren Gue deh. dulu di Belgia juga tau. Kita pernah les klasik juga dulu, sobi banget, kental. Kental lagi. Next ya, kita pertanyaan yang kedua. Tuh. Jadi kadang-kadang penting banget guys, kayak pagi-pagi berterima kasih sama diri kalian, mengetahui bakat kalian tuh apa, jangan cari yang jelek-jeleknya mulu. Betul, gitu. betul. Harus tahu apa yang bagus di diri kalian. Anjir, gue bener-bener bisa banget nih. Chan, cuci tangan mau nggak cuci tangan? Gila-gila jelek banget hari ini. Dan gue tetap 5. Ambil lagi. Aku tadi masukin lagi. Ya udah. Kalau tidak ada di dunia entertainment, kamu akan menjadi apa? Tuh, jadi apa? Jadi Koki. Sumpah demi Allah, gue mau ngomong jadi chef mungkin. Koki, wah. Koki, karena aku foodie, aku suka banget makan dan aku pengen bisa masak apapun yang aku pengen makan. Chef Renata. Langsung gitu, Chef Renata, apa yang jadi kamu? Ajarin aku boleh. Kamu. Makanan yang paling kamu suka apa? Dan masak apa yang kadang-kadang gue juga suka masak, tapi gue kalau udah masak, gue males makan ya, gue suka liat orang makan. Gitu? Heeh. Gila, aku egois banget berarti ya. Kamu masak buat makan kamu sendiri? Iya. Aku tuh suka banget makanan berat ya, kayak buntut lah, rawon, steak. Iya, steak. Berarti berhubungan sama daging-dagingan. Daging, Kamu the cinta. daging sih. The daging. Heeh. Berarti akan jadi chef. nih. Tapi makanan Jepang juga suka sih. Makanan Jepang paling suka apa? Aku sushi. Tapi udah bener ya. Suka sushi. Sushi. Gitu. Paling suka sushi. Sashimi. Terus Sashimi juga aku suka sih. apa ya? Yang mentai-mentai gitu. Palu basah, sate kambing. Kambing enak banget, gila. Coy, kita lihat nih ya dari sashimi. Sushimi. Di Nah, sama kampung. aja kebalik di kamu. Kita lihat, kita langsung ke daerah kita ya, Palu Basah. Palu basah enak banget tapi Enak banget, tapi lompatnya tuh bener-bener kayak tiba-tiba keinget emang banget namanya Palu Basah tuh di hati, ngerti gak lo? Tapi dari tadi nyari. itu iya bener lagi. Sok Jepang, emang kita darahnya Indonesia aja, konsepnya Palu Basah. Sosokan kayak steak. Di awal kayak steak, kita sih sop buntut, tapi Jepang juga gue suka. Sushi sashimi. Palu basah. Palu Basah. Itu yang dari sini. Tapi mikir lu keluarin gak ya, malu. Gak yakin tapi emang enak banget palu Enak basah. banget ya Palu Basah ya. Kuat. Aku Tapi harus 3 porsi. Oke, tadi pertanyaannya apa sih kalau nggak Jadi yang entertainment apa? Kayaknya gue jadi apa ya? Langsung mikir. Atlet. Muka Enggak. udah atlet banget. Coba gue tanya, atlet apa kalau dulu? Atlet renang. Bener-bener kayak lo, Tajem-tajemnya tuh perenang gitu. kamu kayak, karena aku lagi diikat, terus ada gundul-gundul jadi kayak kebayangin dengan Oh iya bisa. cantik banget. Atau gimnastik. Oh, muka gimnastik banget sih. banget. Iya. Enggak, gue bingung banget muka gimnastik sama muka pemain basket gimana sih yang bedanya? Beda banget ya? Beda. Bisa, siapa tahu aku jadi atlet. Karena aku suka sesuatu yang nari-nari gitu-gitu. Atlet lompat indah kayak menarik. Iya. Apa gue belajar juga? Ada tempat les lompat indah gak sih? Gak bisa les plastik. Balet aja aku pernah loh les balet. Terus kamu nggak passion, makanya kamu nggak lanjutin? Kaku. Kayaknya pas yang ada yang bagian harus nempel ini kan, aku bodoh banget ya, aku kayak kurang lah udah deh.
Aku menyadari kekurangan aku dan nggak maksa. Tadi kan juga kesemutan ada lompat tadi nggak balet banget lagi. Barusan lompat. Kita lihat cara uangnya. Di dulu terus ada. Wow, Isyana tadi sempat kaku banget. Kita lihat dia balet kayaknya emang ya memang manusia punya kekurangan dan kelebihan ya. Oke, kita masuk ke kartu terakhir. Wow. Ayo bisa Semoga dong. keberuntungan Bisa di lah. sisimu. Keren banget. Wih, langsung king terakhir. king. Sat. Tas. Queen, nih tipis. Oke, aku. Ampus. Kok gue salting? Gue gak tau gue ngapain. Salah. Ngapain gue taruh tertata. Oke, aku. Kita ambil ya. Ya, Shan. Yeay! Telur lagi. Anjir kena hukuman. Udah terakhir dari tadi menang, tiba-tiba dapatnya telur. Oke, kita nggak apa-apa, never mind. Emang kita udah derita host, kita mendapatkan hukuman telur. Ini di telur di apa Sampai ini kena, sampai ini kali ini pecah. Kita harus mecahin, kita harus milih mana telur yang mana yang matang dan tidak matang. Kalau misalkan sampai ini pecah, tandanya akhirnya berarti- pecah telur. Maksudnya akhirnya di episode SOS ada yang pecah telur beneran. Oke. Nanti kita akan ganti ini. Kita ganti sama hukuman yang lain. Shan, karena lo bintang tamunya, dan biasanya feeling lo kuat kan musisi. Nggak ngaruh. Ngaruh anjir. Pilihin telur mana yang kira-kira mateng dan kira-kira nggak mateng. Buat kamu nih milihnya. Nggak apa deh, aku ikutan juga. Biar seru lah. Iya, biar seru. Ih, tumben lo ini. Tapi ini buat kamu yang ini deh. Ya udah, aku yang ini. Aku yang kecil. Ya udah, nggak apa-apa. Kita bisa lihat kesenjangan warna ya, guys. Gue feeling gue nggak enak ya. Coba ya. Kita Oke. majuin di sini. Kenapa aku juga ikut tegang ya? Ya. 1. Awas aku takut kena. 1, 2, 3. Yeay! Wow. Ternyata pecahan telur juga nggak segitu-gitu amat sih. Aku berhasil. Bau ya. Shan, ini kok kenapa telurnya? Aku suka banget telur Tapi kok telur rekaman jelek banget. Telur udah basi, gue yakin. Ini dari episode 1 ya? Hai, jangan bikin malu produksi jatuh. Guys, udah. Terima kasih Isyana udah main ke SOS. Terima kasih juga teman-teman udah seru-seruan bareng sama aku dan Isyana. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Kalau tiba-tiba kayak gini tuh gue bisa kayak gitu, ngerti gak? Karakternya kayak malu nih guys. Gue lupa, Shan. Gimana sih, Shan? Udah bener tadi. Oh, udah bener. Coba. ya. Oke. Oh, udah cukup. Sampai mana sih, Itu Shan? kelebihan. Oke, kamu kasih tau kayak Kelebihan not. udah stop gitu ya. Coba.